Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semua. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi yang berisi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Hermawati. Saya merupakan calon guru penggerak di angkatan yang ke-8 dari kota Salatiga dan saat ini saya mengajar di TK Betani School Salatiga. Poin pertama yang akan saya bahas adalah apa yang saya percaya sebelum dan sesudah saya mempelajari pemikiran dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa murid adalah objek dari pembelajaran. Dalam hal ini, saya mengajarkan materi pembelajaran tanpa memikirkan pada apa yang anak-anak inginkan dan apa yang mereka rasakan saat mereka belajar. Ada beberapa poin penting yang saya dapatkan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yaitu semua anak memiliki kodrat alam, yaitu pribadi yang unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki potensi atau bakat dalam dirinya yang perlu digali dan dikembangkan. Dan sebagai seorang pendidik, kita seharusnya bisa menuntun dan membimbing anak untuk mengembangkan kodrat alam yang mereka miliki. Kemudian poin yang terakhir adalah sebagai seorang pendidik, kita harus menjadi seorang yang adaptif dalam arti kita bisa menuntun anak untuk berkembang sesuai dengan zamannya. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa guru adalah salah satu sumber ilmu, jadi anak harus mengikuti apa yang dikatakan dan diajarkan oleh guru. Dalam hal ini, saya hanya mementingkan ketuntasan materi sesuai dengan jadwal yang sudah ada, tanpa menanyakan apa yang anak ingin pelajari atau apa yang mereka butuhkan, atau bisa disebut sebagai teacher-centered. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya mendapatkan pemahaman bahwa anak adalah subjek yang aktif dan dapat mengembangkan kemampuan serta pengetahuannya sendiri dan berhak menentukan sumber belajar mereka. Kemudian, pendidik tugasnya sebagai pembimbing dan fasilitator anak sesuai kebutuhan mereka dan mendidik sesuai dengan kondisi anak saat itu dan dengan pendekatan yang dipakai berdasarkan dunia anak, atau bisa disebut sebagai student-centered. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa tugas utama seorang guru adalah mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid agar murid menjadi pandai. Setelah saya mempelajari modul ini, saya semakin mengerti bahwa seorang pendidik hendaknya dapat menumbuhkan budi pekerti anak. Dalam hal ini, tidak hanya mentransfer materi saja, akan tetapi bagaimana membuat anak lebih memahami materi, menguasainya, bahkan bisa menerapkan dan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan juga mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Dan sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Engar Sosong Tulodo, Eng Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani, yang artinya adalah sebagai pendidik, di depan kita memberikan contoh atau panutan yang baik, dan saat di tengah kita membangun semangat, dan saat kita di belakang kita memberikan dorongan kepada anak-anak untuk lebih maju. Beberapa hal yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, menuntun. Guru berjalan bersama murid untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, guru memberikan bimbingan dan arahan ke siswa agar tidak salah jalan. Merdeka. Menerapkan asas kemerdekaan dalam belajar, menerapkan materi yang fleksibel sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Bermain. Kodrat anak adalah bermain. Dengan bermain,
mereka akan menemukan dunianya dan merasakan kegembiraan. Dalam hal ini, guru hendaknya memasukkan unsur bermain dalam pembelajaran agar menyenangkan. Menghamba. Pendidikan seharusnya memberikan kebebasan anak dalam belajar sesuai kodrat dan zamannya untuk mencapai kebahagiaan anak setinggi-tingginya. Bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar, akan tetapi mereka adalah pribadi yang unik yang perlu dikuatkan kodratnya. Holistik. Pendidikan adalah proses olah cipta, olah karsa, olah rasa, dan juga olahraga. Oleh sebab itu, pendidikan harus holistik dan seimbang. Petani kehidupan. Peran pendidik diibaratkan seperti petani yang menyemai benih, yang tugasnya merawat tanaman agar tumbuh dengan baik dan berbuah. Artinya, pendidik harus mendidik menggunakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Poin selanjutnya adalah beberapa hal yang bisa saya terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak atau student-centered. Yang kedua, memerdekakan siswa dalam belajar atau anak bebas menentukan kegiatan atau tema pembelajaran yang ingin dilakukan dan guru berperan sebagai fasilitator. Dan yang ketiga, pembelajaran disesuaikan dengan kodrat anak dan zaman atau menciptakan pembelajaran lewat hal yang dekat dengan anak, yaitu bermain dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Kesimpulannya adalah, setelah saya mempelajari dan memahami model ini, saya sebagai seorang pendidik merasa semakin dikuatkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan saya semakin menyadari bahwa fokus dari pendidikan bukanlah materi yang harus diselesaikan dan diajarkan. Akan tetapi, hal yang terpenting adalah memahami karakteristik anak, berkolaborasi menggali setiap potensi dalam diri anak, dan juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.